Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawayu Aziz dari Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Padang dengan NIM 0518939085. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Nah, di sini udah ada soalnya ya. Yang pertama, diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Jadi silahkan memilih bebas menggunakan tabel, list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Jadi, mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah jadi kode koma judul, kategori mata kuliah, UT daerah atau PBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, quality, jumlah stok safety bahan ajar, safety, status, catatan HTML. Nah, di dalamnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silahkan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Nah, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah dari UPBJJ listnya. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat menginginkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Terdapat fitur di Vue.js di mana siswa filter tidak perlu di-compute kembali. Mengimplementasikan dependent option seperti memilih filter stok berdasarkan UT daerah, menampilkan status dari stok bahan ajar, ada status aman, menipis, dan status kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Nah, untuk soal yang kedua, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar seperti tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah file yang perlu diisi. Ada nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomornya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Nah, seperti contoh berikut ini, DO 2025-01 untuk data awalnya. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi 002 untuk urutan selanjutnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi kita memilih, terus ada paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket, menggunakan elemen select, setelah memilih paket, akan muncul di list paket bahan ajar tersebut. Di bawah elemen select memberikan informasi. Nah, tanggal kirim dapat diisi secara manual menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Nah, langsung aja kita lihat dari output kedua tugas ini. Nah, ini tampilan halaman awalnya saya menggunakan dengan localhost garing tugas 2 underscore new garing index.html. Nah, di sini tuh ada sistem stok dan delivery order. Jadi ada dua tampilan, ada menu stok dan delivery order. Jadi kita masuk ke yang pertama dulu ya, ke menu stok bahan ajar. Nah, di sini tuh ada filter dan sort. Nah, di sini bisa ada tambah data juga dan daftar stok. Ini sesuai dengan yang ada di soal. Nah, ini ada kode, judul, sesuai yang ketentuan yang ada di soal. Kode, judul, kategori, UT, daerah, lokasi rak, quality, safety, catatan HTML. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kita filter terlebih dahulu, misal di sini kita pilih Jakarta. Otomatis di bawahnya juga berubah yang muncul Jakarta aja. Nah, untuk kategorinya mata kuliah wajib, judulnya judul. Nah, kita lihat yang stok menipis. Yang stok menipis nih ada pengantar akuntansi. Coba lihat yang stok kosong. Berarti tidak ada datanya. Lanjut kita pilih misal ke di Padang. Di Padang tidak ada. Baiklah, kita masuk ke menu tambah. Di sini tuh ada beberapa
yang diisi dulu. Jadi misal tambah datanya, kodenya A, kategorinya, judulnya, UT daerah Padang, lokasi rak 1, catatan buku wajib. Nah, di sini kita tambah data berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat semuanya. Baik, kita ulang lagi ya. Misalnya, tambah data. Jadi datanya berhasil ditambahkan ya, akan muncul datanya di bagian daftar stok ini. Di bagian daftar stok ini ada juga tampilannya, di sini ada bisa kita mengeditnya dan kita disimpan. Nah, ada 2 pilihan gitu. Jadi kita kalau mau mengedit bisa dipilih di sini. Misalnya untuk kit basah, misalnya kit basah anak-anak. Jadi kita bisa edit di sini, lalu kita update datanya. Jadi bertambah kan datanya. Jadi bertambah keterangannya karena kita bisa mengedit datanya. Untuk sort di sini kita lihat dari stoknya. Jadi kalau sort ini dari yang stok terkecil sampai ke stok yang terbesar gitu ya. Jadi lanjut kita ke fitur yang kedua. Ada delivery order. Di delivery order ini bisa kita menambah delivery-nya dan ini daftar tracking pengirimannya. Nah, misal NIM 1, namanya Wira, ekspedisinya JNE regular, pilih paketnya dari dasar, harganya, terus kita tambah. Nah, datanya muncul di sini ya. Ini sesuai dengan soal nomor 2. Jadi kita menginput sendiri delivery ordernya. Kalau misalnya kita keluar dari sini, datanya itu hanya tersimpan ketika kita menginputnya. Jadi yang diinput di sini itu yang sesuai dengan codingan yang ada di di Visual Studio ini. Kalau misalnya kita keluar dari sini, jadi datanya yang kita input tadi hilang. Sama dengan yang delivery order juga seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke codingannya. Di sini menggunakan Visual Studio Code. Dan untuk penghubungnya dengan USB web server. Nah, untuk foldernya di sini tuh di dalam USB web server ada tugas 2, ada stok, ada tracking, index, JS-nya ada tracking app, stok app, data bahan ajar, script, dan CSS-nya ini stylenya untuk tampilannya. Kita masuk ke sini, stok HTML. Stok HTML ini berhubungan, kita buka dulu yang stok app.js-nya. Open. Nah, di stok ini di stok ini dihubungkan dengan stok app.js untuk tampilannya nanti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk stok buku tadi. Ini untuk menghubungkan tetapi kayak pengulangan gitu, jadi jika kita menginputkan datanya. Dan stok HTML ini berhubungan dengan stok app.js. Ini data yang ada di tampilannya tadi, yang Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang tadi, yang ini sesuai dengan tampilan yang di sini. Jadi dari situlah munculnya. Nah, ini hubungan antara stok HTML dengan stok app.js.
Nih, untuk ketentuan bukunya yang ada yang menipis, ada yang kosong. Jadi disitulah untuk menentukan ketentuannya. Lanjut, ini style ini untuk tampilan halaman dari stok buku dan tracking buku. Tracking HTML ini berhubungan dengan tracking app.js. Jadi misalnya kalau kita mengirim bukunya, di sini kan yang tampilan buku tadi. Misal kita mau menambahkan ini 001. Jadi untuk selanjutnya itu urutannya 002 sesuai dengan tahun yang sekarang ya. Ini tracking.html. Ini untuk tabelnya. Di sini ada nomor DO, NIM nama, ekspedisinya apa, paket, tanggal kirim, total, status. Ini untuk pengulangannya untuk menghubungkan. Ada nomor DO, NIM, ekspedisi, paket, untuk pengecekan statusnya. Ini untuk menghubungkan antara tracking app.js dengan tracking HTML. Ini untuk app.js-nya. Jadi data yang ada di tracking tadi itu di sini. Buku-buku yang ada di tampilan web tadi. Sini menggunakan view untuk menghubungkannya. Ini untuk tampilan yang kosong menipis tadi. Nih. Nah, untuk style CSS-nya ini untuk mengatur bagaimana tampilannya. Ini untuk warnanya apa, ukurannya berapa, terus backgroundnya warna apa. Jadi di style.css inilah untuk mengatur tampilannya bagaimana nanti outputnya di web. Ini untuk tampilan udah gabung ya antara stok HTML dengan tracking HTML. Di sinilah kita mengaturnya. Untuk warnanya di sini. Untuk warnanya kita bisa langsung diklik aja ya mau warna apa. Nah, indeks HTML ini untuk halaman tampilan depannya itu kan ada dua pilihan. Ada stok dan delivery order. Nah, inilah fungsinya indeks HTML ini untuk halaman tampilan yang menggabungkan yang dua ini. Jadi kita bisa memilih salah satunya gitu loh. Jadi di indeks HTML ini untuk menggabungkannya. Nah, ini indeks HTML. Jadi kita bisa memilih dari menu stok. Jadi kita tambahkan secara manual gitu. Jadi kita mengisi datanya. Akan muncul tampilan, tapi muncul tampilan datanya itu ketika dibuka, tapi ketika udah keluar datanya hilang. Sama juga dengan delivery order. Jadi kita bisa tambahkan tanggalnya, nomor DU-nya itu berlanjut ya. Sesuai dengan soal yang ini. Di dalamnya itu ada indeks S2. Ini stok, indeks stok, tracking, CSS, dan JS-nya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tugas 2, pemrograman berbasis web. Saya Wirawa Aziz, mohon maaf jika terjadi kesalahan dari jurusan Sistem Informasi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.